eh, hari ini adalah hari Senin tanggal 11 April tahun 2022. Pada pertemuan kali ini saya masih membahas masalah kehidupan dan penghidupan orang Sunda yang dikaitkan dengan masalah religi dan pamali yang dipercaya di dalam masyarakat Sunda. Nah, untuk itu saya share screen dulu ya. Nah, baik, di Sunda ya, di Sunda itu ada ungkapan pamali ya. Ini terkait dalam lingkup kehidupan dan penghidupan di orang Sunda. Lantas apa itu pamali ya? Mungkin kalian sudah sering mendengar tentang kata-kata pamali ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah tabuk ya. Apa sih yang dinamakan dengan pamali di Sunda ya? Nah, sebetulnya ya, walaupun secara umum mayoritas orang Sunda itu sudah menganut agama Islam ya, atau mayoritas Muslim, namun kepercayaan-kepercayaan lama ini masih tetap cukup melekat dalam sikap hidup di masyarakatnya ya. Kita bisa melihat berbagai sikap hidup ini ya, atau kepercayaan ini dalam adat istiadat yang masih ada di berbagai daerah ya, seperti misalnya di daerah Sukabumi, kemudian di daerah Ciamis, Garut, hampir di seluruh daerah juga masih ada kepercayaan-kepercayaan lama ini ya. Banyak digunakan dalam berbagai upacara adat ya, baik upacara adat pernikahan, misalnya upacara adat nuju bulan ya, atau upacara-upacara adat secara umum dalam satu wilayah pedesaan, misalnya itu adalah misalnya dalam upacara adat Serentahun dan sebagainya ya, Sabumian ya, hajat bumi dan sebagainya ya. Nah, sampai saat ini masyarakat masih mengenal dengan kata pamali ya. Pamali itu dalam bahasa Indonesianya adalah tabuk ya, seperti tadi saya jelaskan ya. Ini masih mengenal upacara-upacara yang sifatnya menghormati dewa atau roh para nenek moyang karuhun. Memang masyarakat Sunda sebelum Islam masuk ke wilayah Tatara Sunda, sebetulnya mereka sangat menghormati para karuhunnya. Bahkan Sunda itu dikenal dengan adanya kepercayaan terhadap Sang Hyang Kersa misalnya ya. Itu adalah apa yang dinamakan dengan agama Sunda Wiwitan ya. Sunda Wiwitan itu mengenal adanya Sang Hyang ya. Ini akan berbeda sekali nanti dengan agama Hindu yang percaya pada dewa ya. Di sana ada dewa Siwa, dewa Brahma ya, dewa Wisnu ya. Tetapi kalau di Sunda itu lebih percaya pada Sang Hyang Kresa gitu ya. Pada sang Gusti Yang Manon ya. Bahkan para sanginya itu ada Sunan Ambu, Susuhunan ya, Susuhunan Ambu ya. Susuhunan itu adalah tempat di mana rumah tertinggi ya, di dalam rumah itu adalah tempat yang tertinggi di dalam rumah. Itu susuhunan. Setelah genting itu biasanya ada suhunan ya. Jadi itu adalah paling tinggi. Ambu itu adalah emak atau ibu ya. Jadi di situ adalah Sunan Ambu adalah Sunan ibu ya. Nah, itu masih dipercaya sampai saat ini. Bahkan walaupun kita ini seringkali masyarakat Sunda itu kan percaya adanya Prabu Siliwangi, adanya Sunan Ambu, adanya Munding Laya dan sebagainya ya. Nah, itu adalah dewa-dewa atau para sangyang yang ada di Tatar Sunda ya. Bahkan diabadikan juga di ISBI ya, tempat kita belajar itu, kampus ISBI itu ada
Di sana itu ada gedung Sunan Ambu, kemudian ada gedung Bening Laya, ada Dewi Sri, ada gedung Patanjala. Itu semua adalah dewa-dewa dari Sunda Wiwitan, ya, Sunda Wiwitan seperti itu. Itu dianggap sebagai Tuhan orang-orang Sunda, ya. Itu adalah terutama Sunan Ambu, ya. Dan itu dalam menjadi, kalau di ISWI itu menjadi gedung utama yang menjadi tempat pertunjukan, ya. Nah, mungkin kita sering dengar kata pamali itu, ya. Mungkin terutama kalau orang-orang kita di desa dan sebagainya itu sering kali, ya, nenek, ibu dan sebagainya, ya, bapak, ya, itu sering kali, atau tetangga sering kali juga kita mendengar atau dia berkata pamali, ya. Jangan begitu pamali misalnya. Ulah sok kikituanan pamali misalnya. Bahkan ada misalnya ulah sok apa ngobrol di panto misalnya, atau ulah sok nongkrong di panto pamali, ya. Ulah sok keluar sore-sore pamali. Itu seringkali kita mendengar, ya, ketika di desa-desa seperti itu, ya. Nah, arti dari pamali itu sendiri sebetulnya kalau kita merujuk, ya, pada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pamali atau pemali itu memiliki artian larangan atau pantangan, ya. Nah, ini berdasarkan adat dan kebiasaan. Atau di dalam bahasa Indonesia sendiri itu bisa diartikan sebagai kata tabu. Segala sesuatu yang dilarang untuk dilakukan. Nah, hingga saat ini masih banyak orang yang menggunakan kata pamali sebagai awalan untuk melarang orang lain agar tidak melakukan apa yang dilarang. Jadi kalau misalnya ibu, ayah itu melarang sesuatu, ya, di Sunda, itu dikatakan itu pamali, ya. Ada larangan. Di Sunda itu banyak sekali larangan, ya. Kalau dulu saya masih kecil juga sering seperti itu, misalnya, ya. Ulah sok ulin sore, misalnya. Ulah sok ulin sore-sore bisi aya sandekala gitu, ya. Nah, itu adalah pamali, ya, pamali. Kalau di dalam adat kebiasaan adat-adat kampung adat misalnya, dilarang masuk ke wilayah hutan larangan. Makanya selalu di dalam desa-desa adat, ya, seperti Kampung Naga, Kampung Dukuh gitu, ya, di Garut, Kampung Naga di Tasik. Itu ada yang dinamakan dengan hutan larangan. Pamali, orang-orang atau warga atau masyarakat yang ada di Kampung Naga itu masuk ke hutan larangan. Pamalinya kenapa? Tidak dijelaskan, tapi mereka percaya, ya. Begitu ada kata pamali, mereka tidak selalu ngikutin apa yang dikatakan oleh tetua desa di sana. Pamali tidak boleh ke sana. Mereka setia terhadap kata pamali itu. Mereka nggak pernah datang ke sana, ya. Nah, itu karena pamali di dalam Sunda itu satu larangan yang tidak boleh ditentang, ya, seperti itu, ya. Nah, kata pamali ini memang sudah sudah mengejala, ya, di Tatar Sunda, ya. Di setiap saat kita sering juga mendengar kata pamali, ya. Pamali ulah kahulu cai bisi aya hantu uil misalnya, atau lulun sama misalnya. Itu adalah hantu-hantu yang memang sebetulnya sekarang, ya, kalau saya menganalisa, itu sebetulnya hantu-hantu yang diciptakan untuk menakuti agar masyarakat itu tidak merusak, ya, tidak merusak sumber air di sana, ya. Ketika orang-orang datang ke sumber air, itu ada kemungkinan akan merusak, ya, akan merusak sumber air, ya. Dan itu akan mengakibatkan air-air di wilayah tertentu itu akan hilang, ya.
Jadi mata air itu jangan sampai dirusak. Oleh sebab itu para orang tua, kakek kita, nenek moyang dan sebagainya itu selalu memberikan kata pamali ya, dengan menakut-nakuti. Misalnya di sana ada hantu uil, lulun samak dan sebagainya ya. Dan ini menjadi kenyataan sebetulnya ketika orang-orang hadir tidak lagi memperdulikan dengan kata pamali seperti itu ya, kemudian hadir ke datang ke tempat sumber air dan mereka merusaknya, itu mengakibatkan kekeringan di satu desa ya. Ini terjadi juga di desa saya ya sebetulnya. Ini sekarang, dulu saya masih kecil itu Solokan itu banyak air, sekarang ini kesusahan air. Itu gara-garanya sumber airnya di sana itu dirusak ya. Dirusak oleh warga ya, dijadikan lahan pertanian lah dan sebagainya. Pohon-pohon yang besarnya beringin dan sebagainya itu ditebang ya. Sehingga tidak lagi ada sumber air. Karena mereka ketika ke sini sudah tidak lagi peduli dengan apa yang kata pamali. Padahal pamali di sana juga merupakan simbol ya. Simbol bagi masyarakat supaya masyarakat itu tidak merusak, misalnya untuk alam ya, tidak merusak alam itu sendiri. Pamali kahulu cai bisi aya uil itu artinya mereka jangan sampai merusak ya. Demikian juga pamali masuk ke hutan larangan itu supaya tidak merusak hutan, dan karena hutan di sana itu adalah merupakan sumber air ya. Itulah simbol dari orang-orang tua itu ya. Nah, kata pamali itu sendiri sebetulnya seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mitos ya. Tentu saja yang ada di lingkungan sekitar warga tersebut ya. Nah, sebagai contoh tadi ya yang sudah diungkapkan sebetulnya ya, sebagai contoh larangan bagi seorang anak yang bermain-main di menjelang sore ya. Maka umumnya orang tua itu akan menggunakan kata pemali agar anak itu pulang ke rumah dengan mengkaitkan mitos hantu pemangsa anak kecil ya, di situ sandekala ya. Sandekala atau ada yang dinamakan dengan hantu kelong wewe ya. Itu kalau sore-sore anak-anak bermain. Sebetulnya maksudnya tidak ke sana, itu hanya simbol saja kalau kita analisa ya sekarang gitu ya. Kalau dulu memang kita takut, ketika saya anak-anak itu takut dengan kata-kata seperti itu sehingga saya harus pulang ya sore-sore karena takut ada betul-betul ada sandekala, hantu kelong wewe. Tetapi kalau sekarang kita analisa ya, sandekala ya misalnya, sandekala itu kan sande itu sandi, sandi itu adalah apa namanya itu isyarat ya. Kala itu adalah waktu. Nah, itu adalah isyarat waktu. Nah, ketika ada isyarat waktu sore-sore itu kan menjelang maghrib ya. Jadi jangan sampai kita bermain-main ketika sedang maghrib ya, karena kita harus melakukan ibadah sholat maghrib seperti itu. Sebetulnya ke sana arahnya ya. Sande kala, sande itu ini ya, apa namanya itu isyarat ya. Kala itu adalah waktu. Artinya kala itu adalah waktu, sande itu adalah isyarat ya. Nah, demikian misalnya hantu kelong wewe itu hanya sebuah ungkapan tentang gambarannya tentang apa seorang nenek-nenek ya, wanita itu yang memang apa susunya itu besar sehingga anak-anak itu bisa disembunyikan di susunya ya, dan dibawa di atas pohon ataupun apa ya seperti itu, disembunyikan ya. Dan itu hanya simbolik juga sebetulnya untuk menakuti anak-anak supaya tidak disembunyikan, tidak bersembunyi ya, tidak bersembunyi karena sebetulnya itu harus pulang untuk beribadah ya, seperti itu. Nah, kepercayaan pada cerita-cerita mitos dan ajaran agama ini sering diliputi oleh kekuatan-kekuatan gaib ya. Masih sering kita dapati di daerah pedesaan seperti pada upacara-upacara adat misalnya ya. Ini yang berhubungan dengan salah satu fase lingkaran hidup manusia ya,
yang berhubungan dengan kaul, mendirikan rumah, menanam padi dan lain sebagainya ya. Coba kita teliti ya di pedesaan. Kalau mendirikan rumah ya, dari sejak dulu sebetulnya itu yang namanya bubungan atau apa kayunya itu ya, itu selalu mempergunakan kain ya, diikat kain gitu ya. Jadi ada kain di sana. Sekarang ini lebih banyak dengan bendera merah putih itu penanda bahwa kita adalah warga Indonesia ya. Untuk saat sekarang itu bendera merah putih yang memang dibalutkan pada suhunan itu ya. Jadi ini ya hal-hal yang tertinggi, bahwa di dalam yang tertinggi itu adalah ada simbol tertentu itu ya. Nah itu cara-cara seperti itu. Nah kemudian menanam padi ya, menanam padi. Kalau dulu saya masih ingat, walaupun di saya itu tidak ada upacara seperti serentakun di daerah Sukabumi, yang ada itu adalah sabumian ya di kita ya. Nah, kalau di daerah Sukabumi Selatan, di Ciptagelar, Citaresmi, dan sebagainya, di daerah sana, itu cara menanam padi juga itu mereka lakukan dengan upacara-upacara, misalnya dengan adanya angklung, ya, dengan adanya calung, dan sebagainya. Mereka lakukan seperti itu. Nah, tetapi minimalnya di desa-desa itu kalau menanam padi itu masih saja sampai saat ini ya masih ada. Itu selalu membakar kemenyan misalnya ya, berdoa di sudut sawah supaya sawahnya itu nanti menjadi subur ya dan tidak terkena hama ya. Dan ini memang menjadikan satu hal ya, kepercayaan yang di mana-mana itu ada ya di Tatar Sunda ya. Nah, di dalam alam pikiran orang petani Sunda di beberapa daerah pedesaan ini ya, batas antara unsur Islam dan bukan Islam itu sudah tidak disadari lagi. Karena mereka kan bercampur seperti itu ya. Memang dulu ya, sejak zaman para wali konon ya, para wali itu ketika menyebarkan agama Islam itu akan dibalut atau menserasikan dengan kebudayaan-kebudayaan daerahnya ya. Jadi mantra-mantra yang tadinya dari itu mantra dari Sunda Wiwitan, misalnya mantra dari Hindu dan sebagainya, itu dirubah menjadi Islam ya. Saya pernah misalnya datang ke wilayah Sumedang, misalnya di sana ada yang namanya terbang pusaka, misalnya di sana itu ada terbang pusaka di daerah Buah-Dua. Nah, dulu-dulu konon katanya mereka itu ketika ngeruat sesuatu daerah, ngeruat untuk dalam hal misalnya keselamatan wilayah desa itu ya, diruat. Nah, itu dulu itu mantranya bukan mantra dari Al-Qur'an seperti itu ya. Tapi ketika hadir para wali ya, para wali kemudian dirubah ya, dirubah seperti itu, dirubah dengan doa-doa dari Al-Qur'an seperti itu ya, dari doa-doa Islam ya. Nah, itu jadi banyak juga sekarang itu tetap ya mereka berdoa pakai parukuyan, misalnya itu pakai kemenyan ya, tetapi tetap diawali dengan bismillah dan sebagainya ya. Padahal itu dulu itu sebetulnya itu budaya lama juga ya. Tapi kemudian diserasikan ya dengan penyebaran agama Islam saat itu oleh para wali ya. Terutama wali itu yang dikenal dengan menserasikan dengan budaya itu kan adanya wali Sunan Kalijaga ya. Kemudian dari Cirebon itu adalah Sunan Gunung Jati ya, dan itu adalah memang Sunan Gunung Jati adalah keturunan Raja Sunda ya, Prabu Siliwangi, sehingga mereka itu yang menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda ya, seperti itu.
Nah, unsur-unsur dari berbagai sumber itu sudah terintegrasikan ya, sebetulnya ya seperti itu ya, menjadi satu dalam sistem kepercayaannya dan telah ditanggapi oleh orang-orang itu dengan emosi yang sama ya. Jadi eh, coba kalian juga lihat ya di YouTube YouTube itu banyak ya upacara-upacara adat Serentahun misalnya ya. Eh, Ketika kita melihat upacara Serentahun baik yang di Cigugur Kuningan misalnya atau di daerah Ciptagelar, saat itu saya hanya ke Ciptagelar ya, daerah Sukabumi Selatan seperti itu ya. Jadi di situ ada hal-hal yang memang ada perpaduan antara kepercayaan lama dengan Islam ya seperti itu ya. Mereka dalam doa-doanya yang dinyanyikan ya, yang dinyanyikan itu masih tetap memuja Dewi Sri. Dewi Sri itu adalah Dewi Padi ya. Itu di bawahnya Sunan Ambu ya. Makanya di ISBI itu ada yang namanya Dewi Asri ya. Dewi Asri itu adalah Dewi Padi sebenarnya, Dewi Padi. Nah, mereka masih seperti itu, tapi disambung juga tetap ya. Kemudian disambung dengan tetap bahwa segala sesuatunya adalah mengarah pada Gusti Allah ya. Gusti Allah itu adalah Islam ya, seperti itu ya. Itu ada saya catat ya kata-katanya seperti apa ya. Walaupun mereka menghormati Dewi Sri dan sebagainya, tapi tetap satu tujuannya adalah berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu ya. Jadi ada di sini ada satu integrasi ya antar kepercayaan lama dengan kepercayaan baru seperti itu. Nah, itulah sebabnya kita masih sering menyaksikan ya, terutama di pedesaan-pedesaan itu, di samping mereka taat juga menjalankan kewajiban agamanya ya. Mereka pun sering melakukan upacara-upacara yang tidak terdapat dalam agama ya. Ini sampai saat ini ya, masih seperti itu ya. Nah, itulah sebabnya juga bahwa salah satu mereka itu masih percaya akan kata pamali ya. Jadi mereka percaya pamali. Kampung Dukuh, kemudian Kampung Naga itu adalah Muslim ya. Di dalamnya itu ada masjid ya. Kalau kita Jumatan di sana di Kampung Naga ya, kalau kita datang ke Kampung Naga, saya pernah ikut Jumatan di sana itu tidak mempergunakan toa dan sebagainya ya. Tidak ada pengeras suara di sana karena listrik tidak boleh masuk seperti itu ya. Gas juga tidak boleh masuk di sana, itu harus pakai kompor minyak tanah ya. Listrik tidak boleh masuk ya. Kalaupun ada TV di sana itu pakai aki. Padahal aki juga listrik juga ya. Jadi memang agak aneh gitu ya. Kalau saya nanya kepada warga kenapa kan aki juga listrik? Oh bukan katanya. Aki dia aki, listrik ya listrik gitu ya. Jadi listrik memang tidak boleh di sana gitu ya. Nah itu masih mereka masih melakukan upacara-upacara tertentu ya. Misalnya dalam Muludan ya. Itu mereka mandi di sungai Ciwulan ya, semuanya laki-laki itu mandi di sana, ada adat istiadat mandi, setelah itu berpakaian putih-putih dan kemudian berkunjung ke atau nadran ya ke pemakaman ya, kuburan. Dan orang luar selain warga Kampung Naga itu tidak boleh ikut masuk ke sana itu ya. Jadi mereka beriring-iringan setelah mandi di Sungai Ciwulan, kemudian mereka beriringan ke kuburan ya, dan mereka ya nggak tahu lah apa yang dilakukan di sana, tapi yang jelas mungkin mereka berziarah ke sana ya seperti itu ya. Karena kita sebagai orang luar tidak boleh ikut masuk dan kita tidak bisa melihat atau memantau apa sih yang dilakukan di sana seperti itu. Nah, itu dalam acara Muludan, Maulud Nabi ya. Maulud Nabi adalah upacara peringatan terhadap kelahiran Nabi Muhammad ya, seperti itu. Tapi mereka kaitkan juga dengan upacara adat yang turun temurun ya, seperti itu. Nah, bagi orang Sunda ya, dengan adanya ungkapan pamali ini,
hal sekecil apapun tentu akan merasa segan untuk melanggar, ya. Apalagi yang memberikan petua itu adalah orang tua atau yang dituakan. Jadi ketika orang tua atau yang dituakan di desa misalnya memberikan petua, tongki tongki itu ya, kalau bahasa Sundanya seperti itu ya, jangan begini, jangan begitu ya, harus begini, harus begitu misalnya. Kalau dilarang begini, dilarang begitu itu karena pamali, misalnya tabu untuk melakukannya itu, ya. Dan itu mereka tetap saja taat terhadap itu ya, tidak segan untuk melanggarnya, ya. Nah, pamali atau pandangan-pandangan tersebut memang tak terlepas dari kebiasaan dan adat pada masyarakat Sunda, ya. Apalagi pantangan-pantangan dan pamali tersebut itu kebanyakan sudah dipercaya secara turun-temurun sejak dulu kala, ya, seperti itu ya. Anak laki-laki misalnya ya, kalau di desa itu tidak boleh masuk ke goa, karena ke goa atau luit ya, itu tidak boleh karena di sana ada yang namanya patih goa. Patih goa itu harus perempuan di sana ya, dan laki-laki itu tidak boleh masuk ke dalam goa atau luit ya, lumbung, itu tidak boleh seperti itu. Itu pamali saja seperti itu. Karena bukan tepatnya laki-laki untuk mengambil beras dan sebagainya dari dalam goa. Dan itu harus perempuan. Apalagi kalau hajatan misalnya, di situ ada yang namanya pati goa, itu selalu duduk di pintu goa. Itu adalah melayani kebutuhan-kebutuhan para misalnya orang yang hajatan itu kan biasanya butuh kentang, butuh ini, dan pati goa itulah yang harus mengambil dan diberikan pada yang para pemasak dan sebagainya, seperti itu. Tanpa ada hukum dan aturan yang baku ya, mengenai hal tersebut ya, pamali dan pantangan ini terus dipegang teguh, dipercaya oleh orang Sunda ya. Ya walaupun tanpa ada hukum dan aturan yang baku mengenai hal tersebut gitu ya. Tidak ada sih hukum-hukum tertulis ya. Aturan-aturan tertulis itu tidak ada ya. Tapi masyarakat Sunda itu tetap memegang kepercayaan itu ya. Mereka percaya pada para tetua desa, percaya dan sangat menyegani para sesepuh ya, tetua desa di sana. Nah, beberapa contoh ini ya, ungkapan pamali bagi orang Sunda ya. Ini ada beberapa contoh ya yang yang diungkapkan pamali ya bagi orang Sunda ya. Yang nomor satu misalnya ulah tatalu ti peuting. Ulah tatalu ti peuting. Tatalu itu adalah tabuh-tabuhan ya, tabuh-tabuhan atau jangan menabuh sesuatu ketika malam gitu ya, kalau bahasa Indonesianya. Pamali memukul-mukul di malam hari, memukul-mukul tabuhan. Jadi misalnya memukul tatalu itu ada memukul. Kalau di dalam karawitan itu kan tatalu itu dari di awal ya, memukul karawitan bentuk musik di awal itu adalah itu adalah musik awal gitu, itu adalah biasanya ketika mau pertunjukan itu ada yang namanya tatalu gitu ya. Dalam wayang, dalam karawitan juga seperti itu. Tapi tatalu juga bisa dikatakan sebagai memukul-mukul sesuatu. Apakah itu memukul-mukul meja dan sebagainya. Ya. Kita tahu sebetulnya kalau tatalu tipeting ya tentu saja mengganggu orang lain. Sebetulnya kan seperti itu ya. Ngagandengan ya. Itu ya. Itu kata orang Sundanya itu ngagandengan seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah tong sok nektekan kuku tipeting. Ini jangan memotong kuku di malam hari ya. Ini kalau dulu kan memotong kuku itu bukan dengan yang sekarang ada catok seperti itu ya. Kalau dulu kan biasanya pakai pisau. Nah, ketakutannya karena kalau di kampung sebetulnya kalau kita
larapkan dengan terapkan pada wilayah dunia modern, pemikiran modern, sebetulnya ketika kita berada di desa itu kan dulu itu tidak ada listrik ya, artinya kita pakai damar ya, pakai cempor gitu, penerangannya seperti itu. Kemudian untuk memotong kuku ya, untuk memotong kuku itu dari pisau ya, takutnya itu kena jadi luka kita ya, kena sayat ya, jari kita ya, jari kaki kita itu kena sayat sehingga kita tidak boleh seperti itu. Jadi di sini dipamalikan gitu, dipamalikan gitu ya. Tong sok nektekan kuku ti peuting, jangan memotong kuku di malam hari. Nah, kalau kita terapkan pada dunia seperti itu jelas memang itu akan eh, membuat kecelakaan seperti itu ya. Kalau di pedesaan ya. Ini berbeda sekali kalau di kota kan sudah ada listrik saat itu ya. Ada catok, sekarang kan seperti itu ya. Itu tidak akan membuat seperti itu ya. Nah, kemudian ulah sok ngaheot atau heotan tipe ting. Jangan bersiul di malam hari. Ya sebetulnya itu hanya kurang sopan aja ya, bersiul-siul ya. Karena siulan itu lebih kepada bentuk kesombongan seseorang ya. Orang bertolak pinggang kemudian sambil siulan itu adalah bentuk kesombongan seperti itu. Nah, apalagi kalau heheotan tipeting atau bersiul di tengah malam hari ya. Itu sangat-sangat mengganggu juga gitu ya. Nah, diterapkannya sebetulnya kalau dulu itu pamali ulah sok heheot tati peuting bisi ayam maung gitu ya. Itu ditakut-takutinya itu akan ada harimau yang datang kalau kita bersiul ya, seperti itu. Padahal itu adalah kurang sopan saja sebetulnya. Nah, kemudian ketika ibu hamil, ini pantang salaki indit kabalong, temenang, ya itu artinya nggak boleh suaminya itu pergi ke balong. Nah, ini saya masih menganalisa terus terang ini kenapa ya ibu hamil ketika istrinya hamil kemudian suaminya itu pantang tidak boleh pergi ke balong ya, ke kolam ya. Ya tentu saja kalau di kota itu tidak ada ya, tidak banyak lah orang-orang yang punya kolam gitu ya. Kalau di kampung iya ya, hampir di setiap pedesaan rata-rata itu punya kolam ya. Ini hanya pamali saja dan orang-orang percaya akan hal itu ya. Saya masih belum menganalisa kenapa tidak boleh pergi ke kolam itu ya. Jadi ini masih dianalisis ya. Kenapa sih? Ya. Tapi kalau lihat kolam itu kan cirinya adalah adanya air. Apakah itu karena takut tergelincir ya atau apa ya seperti itu ya. Mungkin ya. Takutnya tergelincir ke kolam ya. Seperti itu ya. Sementara ibunya sedang hamil atau istrinya sedang hamil itu harus diurus. Kalau suaminya misalnya celaka atau suaminya menjadi sakit, maka siapa yang mengurus ibu hamilnya itu ya. Nah, kemudian ketika ibu hamil itu tidak boleh makan di piring yang besar. Nah, ini juga kenapa tidak boleh makan di piring yang besar. Tapi yang jelas mungkin karena piring besar itu mungkin akan juga banyak isinya ya. Dan itu akan menjadikan istilahnya gembul ya, kalau bahasa Sunda itu gembul itu enak makan ya seperti itu ya, banyak makannya ya. Tetapi kan ketika ibu hamil itu harus harus diatur makanan itu kan, karena dia punya bayi ya. Kalau terlalu juga gembul itu nanti perutnya terlalu banyak makanan sehingga itu akan mengganggu kehidupan bayi yang ada di perutnya juga seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah ulah cicing hareupeun panto. Nah, ini jelas ya.
ini bisi nongtot jodoh katanya gitu ya. Ulah cicing hareupeun panto bisi nongtot jodoh atau ulah ngahalangan panto bisi nongtot jodoh. Nah ini sebetulnya ini hanya menghalangi jalan aja ya seperti itu ya. Mungkin larapnya akan ke sana ya. Nah ini ada beberapa keunikan pamali di beberapa tempat misalnya ya. Teu meunang aya bedug atau nabuh bedug. Nah ini di desa saya juga sama ya. Tidak boleh ada bedug ya. Karena ketika konon katanya itu kalau ada bedug di saya, bedug itu kan identiknya dengan masjid ya, di mana-mana bedug itu ditempatkan di masjid. Nah di masjid di desa saya ini sebagai contoh saja, itu tidak ada bedug, yang ada itu kokol, kokol besar ya. Dulu sebelum ada toa dan sebagainya ya, sebelum kita mendengar adat, itu pakai kokol. Kokol itu bisa terdengar sampai jauh sekali ya. Saya itu jauh sekali dari kampung ini ke desa itu jauh, cukup jauh. Tapi kokol yang ada di masjid desa itu terdengar sangat jelas ya ke kampung saya. Karena kokolnya itu besar. Nah, di konon kenapa di masjid di desa saya itu tidak ada bedug ya? Itu katanya ya kalau nabuh bedug itu akan muncul harimau. Itu tidak terbukti sebetulnya ya, tapi sampai saat ini orang masih percaya pada pamali itu tidak boleh ada bedug dan nabuh bedug ya. Ya, seperti itu. Tapi kalau ada bedug kecil ya, bedug kecil dalam rombongan genjering atau terbangan itu ada sebetulnya. Tapi bukan dibunyikan seperti bedug yang ada di ngadu lagi istilahnya ya. Kalau dalam Sunda itu kan biasanya kalau mau lebaran itu ya ada ngadu lagi ya, bedug dengan bedug ya, malam takbiran. Nah di saya itu nggak ada ya. Yang ada adalah adu genjering ya, genjering itu terbangan itu ada ya. Nah di situ ada bedugnya tapi kecil ya, bisa di ini lebih besar dari dog-dog saja itu ya, atau sebesar dog-dog yang paling besar ya, seperti itu ya. Nah kemudian temenang nanggap wayang juga ini bisa dicontohkan di daerah saya juga ya, atau istilahnya kalau di Kuningan itu ada kidulen, kidulen Sungai Cisanggarung itu tidak boleh menganggap wayang, dan sampai saat ini tidak pernah menganggap wayang seperti itu ya. Tidak ada yang berani menanggap wayang, entah kenapa gitu ya. Itu pernah juga oleh pamali itu pernah mau didobrak oleh para persatuan pelajar ya di desa saya ya. Itu zaman kakak-kakak saya dan saya masih kecil saat itu, mencoba ingin dalam rangka 17 Agustusan itu mencoba ingin menanggap wayang ya. Tapi ternyata itu gagal ya. Dalangnya datang tapi wayangnya dan gamelannya tidak hadir di desa saya. Aneh seperti itu. Nah itu entah kenapa ya tidak boleh menanggap wayang, dan beberapa desa di wilayah kidul itu tidak boleh ya, di selatan Sungai Cisanggarung itu tidak boleh. Dan ini tidak hanya di daerah Kuningan kan, ada juga di beberapa daerah yang memang tidak boleh menganggap wayang. Ada juga bahkan kalau kita membaca macopatan ya, atau kalau bahasa Jawanya itu macopatan, kalau Sundanya itu wawacan ya, maca wawacan itu kalau konon kalau misalnya melalakonkan purnama alam gitu ya, purnama alam, maka ketika purnama alam itu dalam ceritanya itu merambah merambah lautan ya, samudra, itu harus berhenti ya. Hanya sampai di situ saja ceritanya, tidak boleh dilanjut. Itu ada juga yang seperti itu. Lakon purnama alam itu adalah cerita-cerita memang fiktif ya sebetulnya ya, cerita fiktif ya. Karena di sana purnama alam itu ada sampai orang bisa terbang dan sebagainya ya, bisa melihat dari awal siapa purnama alam. Purnama alam itu adalah seorang santri ya, santri dari sebuah pesantren cukup
tampan ya seperti itu ya. Saya juga membaca masalah cerita Purnama Alam itu ya. Jadi di sana juga kepercayaannya itu ketika sampai cerita itu masuk ke wilayah lalayaran atau di samudra itu ya, itu tidak boleh dilanjut ya. Nah kemudian temenang dahar daging menjangan. Nah ini juga tidak hanya menjangan, sebetulnya banyak juga tabu-tabu seperti halnya menjangan, daging menjangan ataupun apa ya, itu ada di beberapa daerah. Mungkin ini adalah riwayat, ada riwayat misalnya menjangan itu pernah menyelamatkan seseorang dari serbuan musuh misalnya. Ketika dia masuk ke sebuah rumpun ya, semak-semak seperti itu, dia dilindungi oleh menjangan ya. Menjangan itu diam, tidak berlari. Nah, logikanya ketika ada orang masuk ke wilayah menjangan itu pasti lari kan. Tapi justru menjangan itu tenang, diam, sehingga musuh itu menyangka tidak mungkin yang dikejarnya itu masuk ke semak-semak itu, karena menjangan juga ada di situ. Kalaupun lari ke semak-semak pasti menjangan itu lari, katanya gitu ya, seperti itu. Sehingga terjadilah yang dinamakan dengan supata ya, uga-uga ya. Jadi apa yang diomongkan ya, saka turunan kaula temenang ngadahar menjangan. Jadi seketurunan dari saya itu tidak boleh memakan daging menjangan. Itu adalah tabu. Tidak hanya itu ya, di daerah-daerah lain juga masih banyak. Nanti kalian bisa carilah ya hal-hal semacam itu ya. Nah ini ada beberapa contoh juga ungkapan pemali ya. Mundahar tong sok ngaremeh, jangan menyisakan makanan ya. Ini juga kurang baik ya, karena dianggapnya itu menyepelekan Dewi Sri, Dewi Padi ya. Jadi kan kalau kita makan itu sebetulnya itu adalah hasil usaha dari orang tua ya. Jadi sebetulnya jangan menyia-nyiakan hasil usaha ya. Sebetulnya seperti itu. Usaha mencari makanan, karena apalagi kalau dulu itu kan susah sekali ya mencari makanan, nasi dan sebagainya itu kan susah ya, mencari beras juga susah, dengan susah payah ya orang tua kita misalnya mencari beras untuk dimakan, dinanak nasi dan kemudian dimakan ya, tapi oleh kita disia-siakan ya. Nah itu jadi dengan remeh ya, ngaremeh atau remah-remah ya, makanan itu jangan disisakan, karena itu merupakan hasil usaha kita. Jangan dibuang sembarangan, itu hasil usaha ya. Kemudian ada juga ulah dahar bari ceceplak. Ceceplak itu biasanya seringkali kita mendengar kalau makan ada bunyi ceplak-ceplak gitu di mulutnya ya, seperti itu. Itu sebetulnya tidak sopan saja dan akan mengganggu kenikmatan orang lain yang makan seperti itu ya. Nah, ini ada temenang asup kaleuweung larangan ya. Tadi juga sudah dibahas sebetulnya di daerah Kampung Naga, Kampung Duku itu ada leuweung larangan atau hutan larangan ya. Leuweung itu hutan ya. Itu pamali ya, pamali. Karena sebetulnya mereka akan mengganggu, takutnya mengganggu hutan itu, kemudian akan mengganggu sumber air ya, di sana gitu ya. Dan lain sebagainya ya, itu banyak sekali ya tentang pamali. Nah, kemudian ini berlanjut pada segmen berikutnya adalah masalah ruatan. Ini masih terjadi juga dalam lingkup kehidupan dan penghidupan orang Sunda ya. Ada yang dinamakan dengan ruatan dalam lingkup orang Sunda ya, seperti itu ya. Apa itu ruatan ya? Nah, selain orang Sunda itu selain percaya akan adanya pamali yang tadi saya jelaskan ya, juga orang Sunda itu masih percaya akan adanya ruatan ya.
Nah, upacara ini sesungguhnya tidak hanya berada di Tatar Sunda saja, tapi hampir sebetulnya ya di di suku-suku yang ada di Indonesia, terutama di Jawa juga itu ada ya, yang namanya ruatan. Ruat ini dalam bahasa Jawa itu sama dengan luar ya, sebetulnya kalau kita apa merujuk pada bahasa Jawa. Ruat itu adalah luar, berarti lepas atau terlepas ya. Nah, diruat artinya dilepaskan atau dibebaskan dari hal-hal tertentu gitu ya. Karena adanya penyelenggaraan upacara ngaruat ini bertujuan untuk membebaskan atau melepaskan dari belenggu hukuman kutukan dewa yang menimbulkan bahaya. Biasanya kalau orang-orang dulu itu percaya ada satu keluarga misalnya selalu anaknya itu meninggal ya, ketika lahir meninggal itu ada, dan itu percaya bahwa itu adalah kutukan misalnya, dan itu harus diruat seperti itu. Kemudian ada anak memiliki tanda hitam misalnya ya, ini kenapa dianggapnya kutukan misalnya dan sebagainya, itu juga harus diruat ya. Nanti kita jelaskan, ada beberapa yang saya jelaskan tentang untuk apa sih ruatan itu ya. Nah, ini arti ruatan bagi orang Sunda sendiri ya. Ngaruat ini berbahasa Sunda ya. Ngaruat dina istilah Sunda itu biasa disebut penyucian atanapi menyucikan atau nyucikan ya. Artinya di dalam istilah Sunda ya, ngaruat itu bisa disebut sebagai pensucian ya, pensucian diri atau nyucikan, mensucikan diri ya, seperti itu ya. Diruat harusnya disucikan, di mensucikan ya, disucikan ya, itu artinya disucikan ya. Ya, tujuannya sarua jeung babarit menta kasalamatan kakaruhun jeung nu ngageukeun lembur dayeuh atau negara ya. Jadi memang babarit itu di daerah-daerah tertentu itu ada yang dinamakan dengan babarit, itu adalah tujuannya adalah untuk juga meminta keselamatan ya pada nenek moyang kita ya, atau nenek moyang yang dianggap yang menunggui kampung kita ya, negara kita ya, atau kota kita ya, atau desa kita ya, seperti itu. Jadi biasanya mereka memanggil seperti itu dalam hal babarit ya. Itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Jadi memang ruatan itu nanti ada yang dinamakan dengan ruatan individual, pribadi-pribadi, juga ada yang dinamakan dengan ruatan secara umum ya. Secara umum itu desa ya, misalnya selamat desa dan sebagainya ya. Menyelamatkan desa dari eh, pandemi ya, seperti sekarang ini misalnya itu. Kalau di Jawa dan sebagainya itu banyak yang melakukan ruatan. Nah, ini terdapat beberapa macam upacara ruatan, antara lain eh, ruatan untuk orang ya, atau bahasa Sunda jelema ya, atau untuk anak-anak atau budak ya. Kemudian ada ruatan lembur dan lingkungan serta ruatan tempat tinggal atau rumah. Jadi bisa ke personal ya, individual, perorangan ya. Itu ke anak-anak atau ke yang lain gitu ya. Kemudian ada juga secara umum ada ruatan lembur atau ruatan perkampungan gitu ya. Dan lebih kecil lagi ada yang hanya lingkungan rumah tangga saja. Jadi satu rumah diruat, misalnya kita mulai pindah ke rumah baru itu bisa diruat, atau kita membeli rumah di satu tempat ya, sudah lama tidak ditinggal oleh orangnya, kemudian kita beli dan kita tinggali, itu juga diruat ya. Jangan salah, di ISBI juga dulu itu gedung-gedung itu pernah diruat ya. Saya zaman mahasiswa di ISBI ASTI, kalau dulu ya zaman ASTI itu saya mengalami ya, ikut ngeruat ya, ikut hadir ya, para mahasiswa di situ seangkatan saya itu tahu ya, Sunan Ambu itu diruat dengan wayang ya. Siapa yang ngewayangnya adalah Abah Sunaria ya.
bapaknya Asep Sunandar Sunaria, bapaknya Ade Sunandar Sunaria, jadi abah di situ ya. Terus sampai jam 9 pagi ya dari malam, dan itu tidak boleh pulang ya, karena kalau pulang katanya nanti dimakan oleh batara kala ya gitu ya. Dan kita disuruh nyuci muka ya, karena disediakan beberapa drum air ya ketika ngeruat itu ya. Kemudian ada beberapa sesajen juga ya. Itu memang di ISBI atau di ASTI dulu itu diruat ya. Cuman ditempatkan di Sunan Abu ya. Dan saya tahu karena saya ikut para mahasiswa dan saya itu ikut diruat, seangkatan saya itu ikut diruat saat itu. Nah, ini ada beberapa jenis ruatan ya untuk orang atau anak. Saya mungkin hanya menyuplik beberapa orang. Konon katanya ada 73 macam ya, 73 macam ruatan ya. Tapi ini hanya contoh-contoh, ada beberapa ya. Pertama, anak laki-laki tunggal yang disebut untang-anting. Jadi ketika dalam rumah tangga ibu, ayah, kemudian punya anak hanya satu-satunya, itu bisa disebut dengan untang-anting, ya. Dan itu harus diruat. Diruatnya itu bisa mempergunakan wayang, ya. Bisa mempergunakan pantun, ya, pantun, kecapi pantun, ya. Saya pernah ngikutin sekali ya dulu. Ya. Anaknya seorang dosen ASTI juga ya, teman saya saat itu punya anak satu-satunya, tapi dia lebih senior dari saya, lebih tua. Dulunya keajar, kemudian saya ngajar saat itu ya. Beliau itu punya anak satu ya, dan diruat. Saya ikut hadir waktu ngeruat itu pakai pakai pantun ya, ada juru pantunnya. Jadi ada ceritanya ya. Kalau juru pantun itu bercerita ya, tapi mempergunakan lagu-lagu dan kecapi ya, seperti itu diruat ya, anaknya. Kemudian ada anak perempuan tunggal yang disebut unting ya. Jadi kalau anak laki-laki tunggal itu untang-anting ya. Kalau anak perempuan tunggal itu unting-unting namanya ya. Itu juga harus diruat seperti itu ya. Nah, kemudian ada anak yang lahir tanpa bali atau tali pusar disebut lamunting. Ini memang jarang ya, tapi ada, ya, ada tidak membawa bali. Bali itu adalah tali pusar ya. Biasanya itu sebetulnya ketika di perut sang ibu itu adalah tempat makanannya dari pusar itu ya. Ya kemudian nanti kan digunting ya, itu dari pusarnya seperti itu. Dan biasanya Bali itu kemudian kalau di Sunda itu kalau nggak dihanyutkan atau dilarung ke sungai, biasanya dikubur, mempergunakan kendi ya. Jadi ditempatkan di kendi yang kemudian dikubur atau dihanyutkan di sungai seperti itu. Itu ada yang tidak memiliki Bali, itu adalah satu kekhususan ya. Dan itu kalau di Sunda itu harus diruat ya, dan dinamakan dengan lamunting ya. Nah, kemudian anak yang berjumlah 4 perempuan semua ya, itu disebut sirimpi ya. Nah, di Sunda itu ada yang namanya tari serimpi ya. Itu perempuannya empat-empatnya, misalnya 4 orang itu perempuan semua, itu dinamakan serimpi ya. Itu juga harus diruat ya. Kemudian ketika seorang rumah tangga ya, ibu dan ayah itu memiliki 5 laki-laki semua yang disebut Pandawa. Pandawa ini adalah beracu pada cerita wayang ya, karena di dalam wayang Mahabharata atau Baratayuda ya, itu ada yang dinamakan Pandawa, keluarga Pandawa. Pandawa itu ada 5 ya. Pertama Yudhistira, Bima, kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa ya. Jadi ada 5 orang di sana. 5 itu sangat terkenal sekali ya, dinamakan Pandawa. Pandawa itu karena semuanya laki-laki, 5 orang ya. Dan itu juga harus diruat ya, seperti itu. Kalau perempuan biasanya disebut Pandawi.
Nah ini betul ya. Jadi anak 4 laki-laki semua disebut saramba. Kalau perempuan itu sarimpi ya. Nah kalau anak 5 perempuan semua disebut pandawi. Kalau laki-laki itu kan pandawa tadi ya, seperti itu. Jadi pandawa laki-laki semua 5 orang, anak 5 perempuan semua adalah pandawi. Ya. Itu juga harus diruat ya. Anak 5 perempuan, 41 laki-laki ya, disebut pandawa ipil-ipil ya. Anak 5 perempuannya 4, 1 laki-laki disebut pandawa ipil-ipil ya. Jadi nyempil gitu ya, hanya mencela misalnya, dan anaknya itu 5 ya. Kemudian perempuannya itu ada 4, kemudian ada 1 laki-laki yang nyempil gitu ya, itu disebut pandawa ipil-ipil. Kemudian ada anak 5, 4 laki-laki 1 perempuan disebut juga kaselapan. Kaselapan nyelap, satu-satunya nyelap misalnya, anaknya itu 5 laki-laki semua, yang 4 itu laki-laki tapi ada terselip 1 ya perempuan. Ini kan kalau tadi anak perempuannya 4, laki-lakinya 1 disebut pandawa ipil-ipil. Nah, kalau anaknya 5, 4 laki-laki dan 1 perempuan itu disebut pandawa kaselapan ya. Pandawa itu kan 5 laki-laki semua harusnya gitu ya. Tapi tiba-tiba ada 1 yang nyelap ya. Tersempil di situ adalah perempuan. Jadi disebut pandawa kaselapan. Nyelap, nyelap itu nyempil ya. Gitu ya. Kemudian ada anak 2 laki-laki yang disebut dengan uger-uger ya. Jadi kalau di rumah tangga ya, ayah dan ibu hanya punya anak 2 laki-laki, itu disebut uger-uger, itu juga harus diruat ya. Kemudian anak 2 perempuan disebut kembang sapasang gitu ya. Jadi kalau laki-laki semua 2 orang itu uger-uger, kalau perempuan dua-duanya itu disebut kembang sapasang. Sapasang sepasang ya, kalau kembang itu bunga, sapasang adalah sepasang, jadi sepasang bunga gitu ya. Karena identik ya, perempuan itu identik dengan simbol bunga ya. Nah, ada 2 itu disebut sepasang. Yang ke-12 ini anak 2 orang ya, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Ini kakaknya ya, kalau itu disebut gandana. Jadi ini istilah-istilah di Sunda saja seperti itu. Tapi kalau anak 2 ya, 1 perempuan kakaknya, jadi perempuan baru anak laki-laki adiknya, itu disebut gandini ya. Kalau kakaknya laki-laki, adiknya perempuan, itu disebut gandana. Kalau kakaknya itu perempuan, kemudian adiknya laki-laki disebut gandini. Nah, kemudian anak 3 panengah laki-laki disebut kula ngahapit pancuran. Ya. Jadi anaknya 3, ya. Yang tengah-tengah itu adalah laki-laki ya. Yang jadi perempuan, laki-laki, perempuan disebut kula ngahapit pancuran. Kula itu adalah simbol laki-laki. Kula itu simbol perempuan, maaf ya, simbol perempuan. Pancuran itu adalah simbol laki-laki. Tahu kulah? Kulah itu seperti semacam kolam kecil ya. Kulah itu adalah wadah air. Ya, itu ya. Nah, pancuran itu kan kalau laki-laki itu, kalau maaf ya, kalau misalnya apa namanya, kencing ya, itu seperti pancuran seperti itu. Jadi ini kulah ngahapit. Ngahapit itu menjaga ya, apa di sini gitu ya, di tengah-tengahnya itu ada laki-laki itu. Pancurannya itu dijaga, dihapit ya, dihapit dijaga oleh perempuan. Ya, dia disebut kulah ngahapit, kulah sebagai simbol perempuan, pancuran sebagai simbol laki-laki. Nah, kemudian kalau anak 3 yang tengah perempuan itu disebut pancuran ngahapit kulah. Jadi sebaliknya ya. Pancuran itu kan simbol laki-laki, laki-laki yang ngahapit, yang menjaga perempuan gitu ya, ngahapit itu ya, menjaga ya.
yang menjaga perempuan. Nah, ruatan lainnya itu ada yang dinamakan dengan ruatan bumi, yaitu sebuah tradisi upacara adat masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya, atas hasil panen pertanian yang melimpah, juga sebagai upacara penolak bala, sekaligus penghormatan terhadap nenek moyang yang berjasa atau suatu daerah tersebut. Jadi biasanya ini juga dikaitkan juga, ruatan bumi ini dikaitkan juga dengan upacara-upacara adat sekaligus, ya. Upacara adat seren tahun, misalnya upacara adat Sabumian, ya. Itu sambil ngeruat bumi di sana, ya. Apakah itu rasa syukur atau menjaga keselamatan dan sebagainya. Ketika misalnya ada satu musibah di satu desa, itu banyak yang meninggal, itu ya, misalnya apakah pandemi semacam zaman sekarang, ya, ada pandemi, atau dalam bahasa kitanya, dalam bahasa Sunda atau bahasa Jawa itu pageblug, ya, disebutnya pageblug, ya. Itu dulu juga pernah ada, ya, zaman pes, kemudian zaman cacar, ya. Makanya ke zaman dulu anak-anak saya juga sama dicacar dulu itu, ya. Itu dinamakan adanya juri kuris, ya. Juri itu setan, setan kuris, ya. Itu terkenal sekali, ya, zaman itu juga pandemi seperti sekarang, ya. Sangat meluas sekali sekarang itu kan, di seluruh dunia, ya, pandemi COVID-19 itu, ya. Ini sangat sangat meresahkan sebetulnya. Nah, kalau di desa-desa itu perlu adanya ruatan, perlu adanya upacara adat seperti itu, ya. Kalau misalnya juga di desa itu misalnya apa, tanam-tanaman itu kena apa, terkena hama, ya, sampai habis, itu seperti itu juga selalu diadakan ruatan seperti itu, ya, mentolak hama. Dan di situ dinamakan juga salah satunya adalah tolak bala. Nah, ini tolak bala Tundan itu merupakan upacara untuk menghapus bala, jadi melenyapkan bala, ya. Wabah, worry, pageblug ini sebetulnya hampir sama saja dengan ruatannya seperti itu. Tapi di sini ada yang dinamakan tolak bala, itu justru dalam ruatan bumi untuk menjaga keselamatan. Nah, ruatan bumi itu lebih banyak juga ke syukuran di daerah pada disnatalis ini, ya, pada disnatalis tahun 2019, ya, sebelum COVID itu juga diadakan upacara semacam upacara ruatan bumi, ya, di halaman Sunan Ambu di ISBI, ya. Itu memanggil para apa, tetua yang ada dari Subang, ya, ke sana, ya. Jadi mengadakan upacara ruatan bumi juga di sana, ya. Tapi ketika apa dibawa ke ISBI, ya, kesakralannya, ritualnya juga memang menjadi sebuah tontonan, sebetulnya sudah menjadi sebuah pertunjukan. Ini akan berbeda sekali ketika berada di tempatnya, ya, seperti itu. Nah, tolak bala juga ini banyak sekali, ya, di mana-mana, ya. Ada yang dinamakan tundan, ya. Tundan itu tundaan, artinya tutundaan, menyimpan sesuatu, ya. Mengusir apa, tidak diusir sebetulnya apa namanya tuh, setan itu, tapi disimpan di satu tempat, ya, ditempatkan gitu, ya, seperti itu. Jadi dari rumah ke rumah, ya, dari kampung ke kampung itu semua apa, nanti orang berteriak-teriak nyingkir nyingkir gitu, ya, dan ada orang yang membawa usungan jempana seperti itu, ya. Itu seolah-olah simbol untuk mengusung setan atau hantu genderuwo dan sebagainya untuk disimpan di sebuah tempat, ya, ditempatkan gitu, ya, hasilnya ditunda, ditempatkan di suatu tempat, ya, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja untuk pertemuan kali ini, ya. Nanti kita lanjutkan pada bahasan berikutnya, ya. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya yang yang telah menyaksikan pada pelajaran ini, ya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.